kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam program pendalaman Alkitab, khususnya kitab Daniel. Dan sebelum akan kami mulai, kami akan awali dengan doa. Bapa kami di sorga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali pada malam hari ini kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu dari kitab Daniel. Kiranya Tuhan tolong kami, urapi kami yang menyampaikan, dan urapi juga mereka yang mendengar dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan melalui pendalaman Alkitab ini kami boleh semakin mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, puji Tuhan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam pendalaman Alkitab minggu yang lalu kita sudah sampai kepada poin yang ketiga, dan malam hari ini kita akan lanjutkan poin ketiga tentang perjumpaan Daniel dengan Tuhan. Ya, kita sudah sampai kepada Daniel pasal 10 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa dalam ayat yang ke-10 tangan Tuhan menyentuh Daniel. Ya, dan itu bicara tentang pendelegasian otoritas, dan itulah yang bisa membuat seseorang bangkit atau terjadi kebangunan rohani. Ya. Tidak akan pernah terjadi kebangunan rohani jika tidak ada pendelegasian ya dari otoritas. Nah, saya sudah sampaikan juga bahwa tentang Roh Kudus adalah parakletos, artinya orang yang berdiri di samping kita untuk menolong, sehingga kita menjadi gereja atau jemaat yang kuat ya. Nah, di dalam ayat yang ke-11 maka di sana dikatakan berdirilah aku ya. Ada satu kekuatan, ada semangat yang baru ya. Dengan pertolongan Roh Kudus maka kita akan mampu berdiri teguh ya. Mampu menghadapi berbagai gempuran iblis yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Nah, kita akan tetap berdiri walaupun angin pencobaan akan datang bertubi-tubi. Dan baiklah, pada malam hari ini kita akan sampai kepada Daniel pasal 10 ayat yang ke-12 dan sampai kepada ayat yang ke-14. Saya akan bacakan Daniel pasal 10 ayat 12. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Ayat yang ke-13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku, tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu ayat yang ke-14, lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenal hari-hari itu. Ya, pengakuan Daniel bahwa dari awal ada yang coba untuk menghalangi, menghambat Daniel untuk menyingkapkan rahasia. Ya, hanya Mikael atau malaikat Gabriel ya selama 21 hari ya dia bergulat dengan raja-raja Persia yang menghalangi Gabriel datang kepada Daniel ya. Memang saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, bahwa iblis juga selalu berusaha untuk menghambat ya, untuk terjadi pertumbuhan di dalam tubuh Kristus, sehingga iblis seringkali menghalangi
apa yang kita akan lakukan dan apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita, ya. Iblis selalu menghalangi atau menghambat pekerjaan daripada Roh Kudus, ya. Kita tahu Allah selalu ingin menyampaikan hal-hal yang baru kepada kita, tetapi iblis seringkali menghambat, ya, sehingga kita tidak dapat mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Karena itu disinilah kita perlu senantiasa berdoa kepada Tuhan, minta supaya Allah memberikan kepada kita roh kebebasan, ya, untuk kita bebas mendengar firman Allah, untuk kita bebas dapat mengerti akan kebenaran firman Allah, sehingga rencana-rencana iblis untuk menghalangi kita bisa patahkan, ya. Nah, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-15 dari Daniel pasal 10 ayat 15 dikatakan begini, ketika dikatakannya hal itu kepadaku, ku tundukkan mukaku ke tanah dan aku terkelu, ya. Nah, terkelu artinya itu tidak bisa bicara, ya. Dia tidak bisa bicara, ya. Daniel dia terkagum-kagum dengan kuasa Tuhan, ya. Daniel dia sedang melihat jawaban dari setiap doa-doanya yang disampaikan kepada Allahnya, ya. Jadi saudara-saudara, jika kita ada dalam pergumulan, ya, jangan kita mudah putus asa. Jika Tuhan belum menjawab, percayalah ada waktu yang tepat yang Tuhan akan menjawab apa yang menjadi permohonan doa kita, ya. Jika kita merasa lemah, kita minta supaya Roh Kudus menguatkan kita. Jika kita merasa susah, minta Roh Kudus untuk menghiburkan kita, ya. Karena Parakletos, dia akan mendampingi kita. Dia tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan kita. Jadi jangan pernah kita merasa berjalan sendiri, ya. Kita jangan merasa kesepian. Nah, kita akan melihat di dalam Daniel pasal 10 ayat yang ke-16 sampai kepada ayat yang ke-19. Ayat itu berkata begini, Daniel 10 ayat yang ke-16. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. Lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Ayat yang ke-17. Masakan aku hamba Tuanku ini dapat berbicara dengan Tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku? Ayat 18. Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. Ayat 19. Dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tadi di dalam ayat yang ke-10, ya, bahwa Allah bekerja, dikatakan bekerja merupai tangan, ya. Dan ini adalah bicara tentang lawatan yang pertama, ya, bicara tentang hujan awal, ya. Maka di dalam ayat yang ke-16 bekerja menyerupai manusia. Dan ini adalah lawatan yang kedua dan berbicara tentang hujan akhir. Lalu pada ayat yang ke-18 bekerja menyerupai manusia untuk yang kedua kalinya. Dan ini adalah lawatan terakhir, bicara tentang hujan 2 kali ganda, ya. Semua membuktikan bahwa Tuhan dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan umatnya berjalan sendiri, ya. Agar kuat dan berhasil hidup di dalam jalan dan rencana Tuhan, maka dia melawat, ya, dia bekerja, dia memberikan hujan awal dan hujan akhir, bahkan yang terakhir adalah hujan 2 kali ganda, ya.
Kita harus sadar bahwa sekarang kita sedang hidup dalam zaman Roh Kudus. Ya. Sejak Yesus di muka bumi, dia mati, bangkit, dan naik ke surga. Roh Kudus dicurahkan. Gereja Tuhan harus masuk di dalam curahan 2 kali ganda. Ya. Roh Kudus akan dicurahkan 2 kali ganda. Ya. Tetapi kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-18 tadi, bahwa kita harus terima dulu lawatan Allah. Ya. Terima dulu dan alami lawatan Allah. Baru kita akan mengalami curahan 2 kali ganda. Ya. Kita perhatikan tadi di dalam ayat yang ke-19, ya. Akibat lawatan tersebut, Daniel mengalami 4 pengalaman yang luar biasa dan betapa menyenangkan, bersukacita apabila pengalaman daripada Daniel ini boleh kita alami sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Ada 4 pengalaman yang luar biasa. Yang pertama, ya, dikatakan yang dikasihi. Ya, bicara tentang yang dikasihi. Ya, ini adalah sesuatu yang indah. Ya, kalau kita dikasihi oleh kekasih kita, ya adalah senang, adalah sukacita. Apalagi kalau dikasihi oleh Tuhan. Dan pengalaman yang kedua, ya, kata-kata yang kedua dikatakan, janganlah takut. Artinya bahwa Allah menjamin, ya, ini bicara tentang perlindungan kita sebagai gereja Tuhan. Kita jangan takut melangkah karena Tuhan akan menjaga, akan melindungi kita. Ya. Lalu yang ketiga dikatakan, sejahteralah engkau. Dan ini adalah bicara mengenai berkat. Ya, saya suka katakan bahwa Allah kita menjanjikan berkat untuk keperluan jasmani dan keperluan rohani akan dipenuhi oleh Tuhan. Ya. Apabila kita mengalami lawatan Tuhan, ya, kita akan mengalami sesuatu yang Tuhan katakan, sejahteralah engkau. Ya, kita akan diberkati oleh Tuhan. Lalu yang keempat, dikatakan jadilah kuat, dan ini disampaikan sampai 2 kali. Ya, jadilah kuat, jadilah kuat. Ya, artinya kita yakini bahwa ini berbicara mengenai kita akan mendapat kekuatan ganda daripada Tuhan ketika kita mengalami lawatan Allah. Ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, marilah kita sebagai gereja Tuhan, kita merindukan lawatan Allah selalu terjadi dalam kehidupan kita, sehingga apa yang dialami oleh Daniel itu juga dialami oleh kita sebagai gereja Tuhan. Lalu sebagai kesimpulan, pada malam hari ini saya ingin sampaikan dalam Daniel pasal 10 sebagai kesimpulan dan sebagai penutup dalam ayat 20 dan 21. Daniel 10 ayat 20. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Ayat 21. Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka kecuali Mikael, pemimpin itu. Ya. Nah, saudara-saudara, ayat 10, pasal 10 ayat 20 dan 21 ini menjadi sebuah kesimpulan, ya, bahwa dikatakan aku akan datang kepadamu. Ya. Kalau kita perhatikan dalam Daniel pasal 10, pasal 11 dan pasal yang ke-12 itu adalah merupakan rangkaian dan punya topik berita yang sama, adalah tentang peperangan.
Tetapi dalam pasal yang ke-10 ini, Daniel menekankan tentang pengalaman berjumpa dengan Tuhan, dan aplikasinya adalah bagi gereja Tuhan, Tuhan akan berperang ganti kita. Ya, artinya dalam pasal 10 ini temanya atau topiknya adalah peperangan, dan Tuhan akan berperang ganti kita. Lalu dalam pasal yang ke-11 ya, yang kita akan teruskan pada minggu depan, ya, menjelaskan, menguraikan mengenai materi penglihatan. Ya. Jadi apa yang sudah dilihat dalam pasal yang ke-10, aplikasinya adalah Roh Kudus memberi kekuatan dan kemampuan kepada kita. Ya, jadi memang kita akan menghadapi peperangan. Ya, tetapi Tuhan akan berperang ganti kita, yang pertama. Lalu yang kedua, memang kita akan menghadapi peperangan, tetapi Roh Kudus akan memampukan kita, memberi kekuatan kepada kita. Ya, akan sangat menarik kita belajar tentang kitab Daniel. Ya, kita akan lanjutkan minggu depan dalam Daniel pasal 11 ya, tentang sejarah dunia dalam penglihatan. Jadi apa yang terjadi dalam dunia ini semuanya merupakan sejarah, dan itu sebelumnya sudah dilihat oleh Daniel melalui sebuah penglihatan. Ya, begitu luar biasa firman Allah buat kita. Begitu luar biasa Daniel dipakai oleh Tuhan untuk menubuatkan tentang sesuatu yang akan terjadi yang menjadi sejarah buat dunia. Ya, karena itu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, biarlah kita terus buka hati. Kita akan terima terus kebenaran dari kitab Daniel, maka kita akan mengerti ya apa yang sebenarnya Tuhan ingin kerjakan melalui saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Ya, puji Tuhan, saya akhiri pendalaman Alkitab pada malam hari ini, dan saya akan tutup dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang Engkau sudah nyatakan dalam kehidupan Daniel, dalam menghadapi berbagai rintangan, berbagai halangan yang akan menghalangi dia untuk mengerti maksud Tuhan, untuk melihat apa yang Tuhan mau kerjakan. Kami percaya pertolongan yang sama juga Engkau akan berikan kepada kami sebagai umat-umat-Mu. Kami juga rindu untuk melihat kuasa, untuk melihat kekuatan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Walaupun kami menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan, tetapi kalau Tuhan beserta dengan kami, siapakah yang dapat lawan kami? Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur buat pengalaman daripada Daniel. Biarlah menjadi doa kami agar kami sebagai orang-orang percaya, kami juga adalah orang-orang yang mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan lawatan Allah, sehingga apa yang dialami oleh Daniel itu juga kami boleh alami dalam kami mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan kebenaran firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi pelaku dari firman Tuhan. Terima kasih, kami mengakhiri pemahaman Alkitab, khususnya kitab Daniel pada malam hari ini, dan kami tutup dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.